Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat waktu luang sehat sehingga kita masih bisa diberikan umur untuk selalu belajar dan belajar. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan fungsi if ya. Kita sebelumnya sudah pernah mempelajari tentang struktur algoritma. Struktur algoritma itu ada yang sekuensial, berurutan, ada yang branch. Branch itu bisa menggunakan if, bisa menggunakan case of, ya. Terus ada looping. Looping itu pengulangan. Kalau pengulangan bisa menggunakan repeat, bisa menggunakan while do, bisa menggunakan for, ya, seperti itu. Nah, nanti kita sekarang akan mencoba branch itu percabangan, ya, dengan menggunakan fungsi if, karena branch juga ada dua, ada if, ada case of. If itu yang digunakan dalam program aplikasi Scratch yang sedang kita pelajari. Nah, kalau misalkan kalian sebelumnya sudah mempelajari fungsi if di aplikasi yang lain, contoh misalkan di Microsoft Excel, itu akan bisa lebih mudah lagi untuk mengimplementasikan fungsi. Atau misalkan kalian sudah ada yang pernah belajar fungsi if di program aplikasi Pascal, mungkin ya seperti itu waktu kelas 11, itu akan lebih dan sangat mudah lagi untuk mengimplementasikannya di program aplikasi Scratch, ya. Nah, sebelumnya Bapak ini menginformasikan dulu tujuan pembelajaran kita. Setelah mempelajari ini, diharapkan Anda, siswa serta didik, dapat memahami fungsi if dalam algoritma serta menerapkannya dalam program aplikasi Scratch untuk berbagai keperluan membuat program sederhana. Jadi di sini yang pertama dan utama adalah kalian memahami terlebih dahulu fungsi if, ya. Jadi fungsi if itu seperti apa, bagaimana bentuknya. Nah, Bapak di sini akan sedikit mengulas, mungkin mereview, ya, fungsi if yang sudah pernah kalian pelajari yang diterapkan dalam program aplikasi yang lain. Tapi tidak ada salahnya kita mencoba mereview dan mengingatkan kembali, ya. Nah, setelah kalian memahami fungsi if, kalian bisa menerapkannya dalam program aplikasi Scratch. Jadi tidak hanya paham, tapi bagaimana fungsi if ini bisa diimplementasikan, bisa diterapkan dalam program aplikasi Scratch yang sedang kita pelajari untuk membuat program-program sederhana, ya. Tuh. Indeks pencapaian kompetensinya yang pertama adalah memahami fungsi if dalam algoritma, yang kedua adalah memahami fungsi if bertingkat dalam algoritma sendiri. Jadi memang if ini ada berapa, ya? Ada if sederhana, ada if yang bertingkat, ada if yang bersarang, seperti itu, ya. Nah, apa perbedaannya? Mungkin kita tidak akan membahas if yang bersarang, jadi sampai if yang bertingkat, ya. Mungkin kalian pernah melihat tabel seperti ini, ya. Tabel daftar nilai TIK SMA Mutakin. Nah, di sini ada kolom nomor, kolom nama, KKM, tugas 1 misalnya, keterangan. Ini sebagai contoh saja, kalau ada nama yang sama ya mohon maaf, ya. Misalkan di sini ada KKM-nya 75, tugas satunya misalkan si Ahmad 80. Ini sistem akan otomatis memberikan informasi bahwasanya Ahmad ini adalah tuntas, ya. Bayu dengan KKM 75 tugas satunya adalah 100, ini otomatis tuntas. Nah, bagaimanakah sistem membuat seperti ini? Nah, jadi ketika misalkan Bapak kasih nilai yang tadinya Bayu 100, misalkannya ternyata misalkan jadi 60, misalkan seperti itu, otomatis tidak tuntas. Sedangkan Tuti yang tadinya 60 jadi 100, karena misalkan tuker, contohnya, ya, ini contoh saja, ya. Nah,
akhirnya tuti yang otomatis tuntas dan bayu yang otomatis belum tuntas. Berarti ketika melihat seperti ini ada sebuah kondisi jika ya, jika apa? Jika bisa jadi jika nilai atau nilai tugas satunya adalah lebih besar dari KKM, maka dikategorikan tuntas. Ya. Inilah yang dinyatakan bahwasanya fungsi if merupakan fungsi algoritma atau struktur algoritma pencabangan. Karena apa? Karena bisa mengeksekusi sebuah instruksi berdasarkan kondisi tertentu. Ya, kita coba lagi. Misalkan ini ada pernah lihat nilai rapot predikatnya ada A, C, A, B gitu kan ya. Nah, bagaimana sistem di rapot pada kolom predikat bisa langsung menginformasikan bahwa angka 100 predikatnya A, angka 75 predikatnya C. Berarti apa? Berarti di sini ya, di sini memiliki apa istilahnya sebuah kondisi tertentu ya. Ketika kondisi tertentu terpenuhi, maka aksinya pun akan aksi tertentu. Ya. Atau ini satu lagi permisalan, misalkan ya ada tiket masuk sama-sama kolam renang Wisma Makara UI. Tapi untuk dewasa harganya 25.000, sedangkan untuk anak-anak harganya 20.000. Ya. Nah, logika apa yang terpikirkan ketika melihat dua buah tiket masuk ini dengan harga berbeda? Logikanya seperti apa? Coba. Ada yang terpikirkan nggak? Logikanya seperti apa? Logika cara berpikirnya untuk melihat kondisi dua buah tiket ya dengan harga berbeda, tetapi satu destination yang sama. Ya. Jika yang beli tiket anak-anak, maka cukup bayar RP 20.000. Dan jika yang beli tiket dewasa, maka bayar RP 25.000. Ada kata awalnya adalah jika yang beli tiket anak-anak, maka cukup bayar RP 20.000. Ya, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa dari 3 buah kasus di atas? Ya. Fungsi if digunakan dalam sebuah logika yang digunakan untuk menentukan tindakan pada kondisi tertentu. Ya. Misalkan siswa akan dinyatakan remedial karena kondisi nilainya kurang dari KKM. Seperti kasus yang tadi kan, seperti kasus yang pertama, ketika nilai Ahmad nilainya berapa tadi 80 dan KKM-nya adalah 75. Karena Ahmad memiliki nilai lebih dari KKM, maka dia akan dinyatakan lulus. Kalau sini siswa akan dinyatakan remedial karena kondisi nilainya kurang dari KKM. Kalau ternyata si Ahmad nilainya kurang dari KKM, maka apa? Maka nilai maka keterangannya adalah belum tuntas atau remedial. Ya. Jadi jika nilai siswa kurang dari KKM, maka siswa tersebut harus diremedial. Rumusannya sebagai berikut. Nah, ini rumusnya if kondisi dan aksi. Kalau misalkan kita kita implementasikan dengan statement logika di atas, maka bisa dijabarkan fungsi struktur algoritmanya. If nilai KKM nilai lebih kecil dari KKM, maka dia mesti remedial. Berarti sekarang disinilah letak struktur algoritma yang dibangunnya. Ya. Jika nilai kurang dari KKM, maka pasti dia remedial. Seperti itu berarti kan logikanya. Oke ya. Ya sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diikuti ya. Nih, fungsi if bertingkat sama seperti halnya pada fungsi if yang sederhana, namun aksi yang dilakukannya memiliki
minimal memiliki 2 tindakan dalam penulisan kodenya. Ya. Jadi kalau yang di sini tadi adalah if sederhana, karena apa? Karena tindakannya cuma satu, ya. Jadi kondisinya satu, tindakan satu, seperti itu, ya. Nah, kalau if bertingkat, tindakannya bisa lebih dari satu dengan kondisi yang satu. Dengan menukar kasus lain sebelumnya, ya, jika nilai siswa kurang dari KKM, maka siswa tersebut harus diremedial. Maka bisa ditambahkan sebagai berikut: jika nilai siswa kurang dari KKM, maka siswa tersebut harus diremedial. Namun bila nilainya lebih dari KKM, maka jadi ada kondisi kebalikannya. Jadi ketika nilainya lebih kecil dari KKM atau kurang dari KKM, maka harus diremedial. Tetapi jika nilainya lebih besar dari KKM, maka siswa tersebut tuntas. Bagaimana penulisannya? Nah, seperti ini. If nilai KKM nilai lebih kecil dari KKM, maka remedial, ya, dan remedial. Else jika tidak, maka dia selesai tuntas, ya. Ini memahami struktur algoritma bercabang, ya, menggunakan if. Nah, bagaimana mengimplementasikannya dalam sebuah program aplikasi Scratch? Ya, ini coba kalian perhatikan. Di sini ada ketika, ya, ketika bendera diklik, ya, ketika bendera diklik, Scratch akan bertanya, berapa nilai TIK kamu? Dan tunggu, ya. Oke, kita implementasikan aja langsung dalam program Scratch-nya, ya. Berarti di sini kita tambahkan sebuah kejadian, ya. Kejadian ketika bendera diklik, dia bertanya, ya, bertanya. Nah, di sini, ya. Apa yang ditanyakannya? Misalkan berapa nilai TIK kamu? Ya. Kita akan bertanya. Ketika kita bertanya, berarti kan kita harus menginput jawabannya. Nah, ketika seperti ini, baru kita masukkan fungsi if. Nah, fungsi if. Fungsi if di sini berarti kan apa di sini sesuai dengan tadi yang ada di slide. Ya, jika nilainya berapa nilai TIK kamu, jika jawabannya misalkan lebih besar dari KKM, berarti di sini ada sebuah operator matematika, ya. Nah, ini operatornya, ya. Jika operator matematika, jika jawabannya, nah ini jawaban. Nah, ini kita jawaban. Kalau misalkan jawabannya adalah lebih besar daripada 75, ya, maka apa terjadi? Ya, katakan aja, hebat. Kamu tuntas TIK, ya. Kalau tidak, maka apa yang terjadi? Belajar lebih semangat lagi, ya. Kamu diremedial. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ketika kita jalankan, bagaimana kita coba? Nah, Scratch akan bertanya berapa nilai TIK kamu. Nih, ya. Sekarang kita isi 80, terus kita enter, maka otomatis jawaban dari Scratch-nya itu adalah hebat, kamu tuntas mapel TIK, ya. Kita coba lagi, misalkan kita klik bendera lagi. Berapa nilai TIK kamu? Sekarang kita isi berapa? 60. Apa jawabannya? Belajar lebih semangat lagi, ya. Kamu di remedial. Nah, kita coba lagi. Kita stop dulu. Ini kita jalankan lagi programnya. Berapa nilai TIK kamu? Kalau misalkan sekarang nilainya 75. Nah, ini jawabannya apa? Tuntas atau remedial? Ya, ada yang jawab tuntas, ada yang jawab remedial. Ini jawabannya kita lihat, yang pasti jawabannya karena 75 itu tidak lebih besar daripada 75, maka remedial.
ya, seperti ini. Oke, jelas sampai sini. Mudah-mudahan video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya dan kalian bisa mengikuti dengan baik serta mengerjakan studi activity untuk membuat aplikasi sederhana, remedial dan tuntas. Ya, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.